Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan saya, Linda Kusuma Sutiwardana, dalam mata kuliah Praktikum Akuntansi Manajemen. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan praktikum yang sebelumnya. Kita akan memasuki tentang materi penentuan harga pokok produksi dengan menggunakan metode activity based costing. Nah, activity based costing ini adalah pembebanan atau penghitungan harga pokok produksi dengan berdasarkan aktivitas. Nah, kita langsung membuka di modul kasus 2 ya, Dek ya. Sebentar saya share screen dulu. Caranya sebagai berikut. Sebentar. Nah, pada kasus 2 itu adalah kasus dari PT Enak ya. PT Enak sebelah sini. Nah, PT Enak merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kuliner dengan memproduksi kue kering sejak dari awal pengolahan sampai menjadi barang jadi. Nah, PT Enak sendiri memiliki 4 varian produk kue kering, yaitu strawberry, mohon maaf ini salah ketik, kemudian coklat atau choco, kemudian ada vanilla, itu vanilla, dan kemudian ada cheesy. Ya, dengan data sebagai berikut. Nah, untuk Strobi, ini produk Strobi ini tadi bukan salah ketik. Produk Strobi ini memiliki data sebagai berikut. Unit keluarannya setiap periode itu ada 600 unit, diproduksi dalam jumlah 600 unit. Kemudian untuk Coci itu diproduksi sebanyak 800 unit. Dan untuk Vani atau vanilla, dia diproduksi 700 unit. Nah, untuk GC, dia produk tersebut diproduksi sebanyak 600 unit. Jadi total produk kue kering yang diproduksi oleh PT Enak adalah 2.700 unit. Kemudian, adapun penyusun biaya untuk memproduksi keempat produk tersebut. Yang pertama adalah biaya material atau material cost, atau biasa kita sebut dengan biaya bahan baku, sebesar 150.000. Kemudian itu untuk strawberry. Nah, untuk Coci dia membutuhkan 145.000 totalnya untuk memproduksi 800 unit. Kemudian sebesar untuk yang vanilla dia membutuhkan material cost sebesar 310 untuk 700 unit. Nah, untuk cheesy dia membutuhkan 330.000. Kemudian ada inspection hours atau jam inspeksi. Nah, untuk Strobi ada 90 jam, Coci 85 jam, Fanny itu 130 jam, dan Cici ada 160 jam. Totalnya ada 465 jam. Kemudian ada kilowatt, ini untuk menghitung jumlah listrik yang dibutuhkan. Ada 900 jam untuk Strobi, 800 untuk Coci, dan Fanny itu 1000 jam, kemudian 1200 untuk Cici. Totalnya ada 3900 jam. Kemudian ada jam mesin atau mesin yang dibutuhkan untuk memproduksi masing-masing produknya. Itu ada 600 jam, dibutuhkan untuk memproduksi Strobi 600 unit, kemudian Coci itu dibutuhkan 750 jam, kemudian ada Fanny itu 800 jam, dan Cici ada 900 jam. Totalnya ada 3050 jam. Kemudian putaran produksi atau production cycle, Strobi itu 25, Coci itu 35, Fanny 30, Cici 50, totalnya ada 140. Nah, untuk jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk memproduksi Strobi 600 unit itu butuh 40 jam, kemudian Coci itu 55 jam, Fanny 70 jam, Cici 85 jam, dan totalnya butuh 250 jam. Kemudian, biaya tenaga kerja. Nah, biaya tenaga kerja ini dibutuhkan untuk membayar tenaga kerja langsung untuk memproduksi produk tersebut, itu dibutuhkan perusahaan harus membayar Rp650 per jamnya. Kemudian ada biaya overhead pabrik yang terdiri dari biaya inspeksi pabrik, ada 75.000 untuk total inspeksinya keempat produk itu, berarti ini 75.000 untuk total unitnya yang diproduksi ya, berarti total di sini. Kemudian ada biaya listrik 85.000, ada biaya perawatan mesin atau mesin maintenance cost itu ada 100.000, dan biaya persiapan produksi atau product preparation cost ada 120.000. Jadi total biaya overhead pabriknya itu ada 380.000. Nah, ada informasi
atau diminta untuk menghitung harga pokok per unit. Di sini di garis bawah adalah per unit dengan menggunakan activity based costing dengan pemicu biaya sebagai berikut. Biaya inspeksi pabrik dialokasikan berdasarkan jam inspeksi. Berarti nanti inspeksi pabrik ini akan dihubungkan dengan jumlah jam inspeksinya. Kemudian, biaya listrik dialokasikan berdasarkan kilowatt jamnya. Biaya listriknya ada 85.000 berdasarkan total kilowatt hour-nya. Kilowatt jamnya 3.900, nanti hubungannya ke situ. Kemudian, biaya perawatan mesin dialokasikan berdasarkan jam mesin. Berarti perawatan mesin ini ada 100.000, itu berdasarkan jam mesinnya yang dibutuhkan. Segini, 3.050 jam. Kemudian, untuk biaya persiapan produksi dialokasikan berdasarkan putaran produksi. Jadi, putaran produksinya kan totalnya ada 120.000. Berarti nanti kita hubungkan dengan total dari putaran produksinya. Jadi, kita akan menghitung berapa masing-masing per jamnya, biaya masing-masing per jam dari masing-masing biaya overhead ini. Oke, kita hitung dulu dengan menggunakan metode ABC. Nah, metode ABC ini kita tentukan dulu yang pertama tadi, tarif BOP per jamnya. Nah, untuk biaya inspeksi pabrik itu tadi ada 75.000. Nah, inspeksi berdasarkan jam inspeksinya butuh berapa? 465 jam. Berarti di sini 75.000 dibagi 465 jam. Hasilnya ada Rp161,29 biaya yang harus dikeluarkan setiap per jam inspeksi. Nah, yang kedua, biaya listrik totalnya tadi ada 85.000 overhead pabriknya. Dibagi butuh berapa tadi? Digunakan untuk berapa jam? 3.900 totalnya. Berarti biaya listrik per jamnya, kisarannya itu tarifnya ada 21,79 per kilojam. Itu rupiah ya. Kemudian, biaya perawatan mesin itu ada 100.000 berdasarkan jam mesinnya. Total jam mesin yang dibutuhkan berapa? 350 jam. 3.050 jam. Berarti tinggal dibagi aja. Kemudian yang terakhir, biaya persiapan produksi ada 120.000 dibagi cycle-nya, putaran produksinya, product cycle 140. Berarti perputaran itu membutuhkan Rp857. Nah, kita akan menghitung berapa total biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi masing-masing produknya. Yang pertama, nah ini ada kesalahannya, Dek. Tadi itu strobi, berarti ini diganti aja. Strobi, terus ada coci, kemudian Fanny dan Cici. Coci, Fanny, dan Cici. Nah, kita lihat dulu di sini ada biaya utama. Kita ambil contoh untuk kasus yang menghitung foundation ya. Nah, biaya utama di sini, biaya utama itu terdiri dari dua. Ada BBB, hitungannya, dan ada BTKL. Kalau dalam kasus ini, biaya bahan baku itu disebut biaya material. Nah, kita hitung biaya utamanya tadi berapa, Dek? Untuk foundation, kita lihat di atas. Biaya materialnya itu ada berapa? Bentar, mohon maaf. 150.000. Dari sini ya. Waduh, mohon maaf. Nah, kemudian BTKL-nya ada berapa? BTKL itu dihitung dari jumlah biaya tenaga kerja. Berapa itu, Dek? 650 dikali berapa jumlah tenaga kerjanya? Jam tenaga kerja langsung membutuhkan berapa untuk memproduksi strobi? Ini biaya utama yang kita ambil contohnya yang strobi ya. Nah, 650 dikalikan berapa di sini? 40 jam. 40 jam. Berarti hasilnya 26.000. Biaya utama untuk strobi berapa? Berarti ditambahkan di sini 150 ditambah 26.000 ada 176.000. Kita lihat di sini. Nah, ini ada 176.000. Nah,
Biaya utamanya udah ketemu. Sekarang ada biaya inspeksi. Biaya inspeksi tadi berapa tarifnya per jam? 161,29,29. Dikalikan jumlah jam inspeksi yang dibutuhkan untuk memproduksi strobi. Berarti berapa, Dek, jam inspeksinya? Itu ada 90 jam dikalikan tarifnya. Tarifnya berapa di sini? Tarifnya jam inspeksi 161,29. 161,29 ini rupiah ya. Hasilnya ada di situ. Ada 14.516,1 untuk jam inspeksi. Kemudian untuk biaya listrik, kita lihat di sini juga. Dia butuh berapa untuk strobi? Butuh biaya listrik itu dari kilowatt 900 jam. Berarti 900 jam dikalikan Rp21. Hasilnya per kilowatt. Hasilnya nanti ini 19.611. Kemudian untuk biaya perawatan berapa? Tinggal diambil di sini, Dek. Biaya perawatan itu dari jam mesin. Ya kan? Biaya perawatan dari berdasarkan jam mesin. Berarti jam mesin yang dibutuhkan untuk memproduksi strobi berapa dikalikan biaya tarif dari perawatan mesinnya per jam gitu. Terus yang terakhir biaya persiapan produksi. Butuh berapa dia? Berapa putaran? 25 putaran. Berarti 25 dikalikan 857 putaran. Berarti hasilnya 21425. Kemudian HPP unit produksi itu totalnya untuk memproduksi itu ada berapa, Dek, ini? Ditambahkan aja. 251,226 untuk memproduksi 600 unit strobi. Nah, kalau dicari HPP per unitnya tinggal dibagi aja. 251 dibagi 600. Hasilnya 418,71. Nah, kurang lebih begitu. Nanti untuk yang kasus kedua itu jam mesinnya nggak ada ya, Dek ya. Kita ambil jam mesin yang sama dari dari contoh kasus yang di atas ini, kasus 2, contoh kasusnya. Jadi untuk yang latihan atau soal kasus 2, itu nanti jam mesinnya ngambil dari sini aja. Kan informasinya kurang ya di sini, nggak ada jam mesin. Gitu ya. Terima kasih. Kalau misalnya kurang jelas nanti bisa PM atau di-capture-kan mana yang kurang jelas, nanti saya jelaskan via WhatsApp. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.